Mengenal 7 ular berbisa yang mudah ditemukan di Indonesia. Ular adalah satwa liar yang tempat hidupnya tak jarang bersinggungan dengan tempat hidup manusia. Persinggungan ini kerap menimbulkan korban di salah satu pihak. Itu ekornya tuh, itu ekornya tuh. Ini ekornya tidak apa-apa. Ini ekornya tuh yang ada yang dulu kan ini nanti dia terbang. Tidak. Oh iya udah. Di Indonesia, menurut data Kementerian Kesehatan ada sebanyak 370 jenis ular di Indonesia yang di dalamnya ada 77 jenis ular yang berbisa. Beda sama ini agak lumayan. Ular berbisa banyak menimbulkan korban gigitan. Orang yang tergigit ular ada yang mengalami kecacatan, bahkan kematian. Kasus orang tergigit ular di Indonesia mencapai 130.000 kasus setiap tahunnya. Dari jumlah sebanyak itu, sebanyak 50-100 orang korban tergigit dinyatakan berakhir dengan kematian. Ular yang banyak jenisnya ini hidup dengan perangkat racun yang beragam jenis pula. Kandungan toksin yang berbeda membuat efek yang berbeda pula pada korban gigitannya. Apa fungsi bisa ular? Bisa, racun, atau toksin pada ular adalah alat untuk binatang itu bisa bertahan hidup. Ular tidak memiliki sayap atau kaki untuk berlari mengejar mangsanya. Maka, dalam penciptaannya, dia dianugerahi bisa untuk melumpuhkan mangsa. Kebanyakan ular gemar melahap tikus, katak, dan hewan lain yang ukurannya lebih kecil dari tubuhnya atau yang mungkin akan masuk ke dalam mulut dan perutnya. Ular baru akan memakan buruannya jika buruan itu sudah betul-betul mati. Cara mematikan mangsanya adalah ular menyuntikkan racun yang diproduksi di dalam tubuhnya. Dibantu dengan taring pada area mulut ular itu. Racun ada yang bekerja secara sistemik, melumpuhkan seluruh jaringan saraf di dalam tubuh mangsanya hingga akhirnya mati. Fungsi bisa tidak terhenti di sana. Bisa ular juga membantu ular sang pemilik bisa dalam menelan mangsanya. Peran lain dari bisa ular adalah membantu dalam proses penelanan dan pencernaannya. Banyak toksin yang terkandung dalam bisa ular memiliki kemampuan menghidrolisis dan menghancurkan jaringan mangsanya menjadi bagian-bagian kecil. Selain alat untuk melumpuhkan mangsa dan fungsi pencernaan, bisa ular juga sebagai senjata atau alat pertahanan untuk menghadapi makhluk lain yang mengancam, seperti ular jenis lain, hewan, dan manusia. Ular adalah salah satu reptil yang paling sukses berkembang biak di dunia. Hewan melata ini hidup dan menyebar di beberapa habitat seperti hutan, gunung, dataran rendah, lahan pertanian, lingkungan pemukiman, sungai, dan laut. Saking suksesnya berkembang biak, ular mudah dijumpai oleh manusia. Ular-ular berbisa mematikan yang mudah dijumpai di Indonesia. Para peneliti di Indonesia yang berfokus pada ular mengidentifikasi ular berbisa berdasarkan jenis racun, dampak gigitan, habitat, daerah penyebaran, dan menyertakan nama lokalnya. Pengenalan nama lokal ular berbisa sangat penting, sebab ini adalah upaya untuk mewaspadai ular tersebut. Terkadang, nama ular seperti orai gibuk terdengar lucu, padahal itu merupakan nama yang populer di Banten untuk ular pendek berbisa mematikan. Ular berbisa sangat banyak, di antara ular-ular itu, ada yang mudah dijumpai ada yang jarang dijumpai karena boleh jadi habitatnya yang jauh dari tempat tinggal manusia.
Identifikasi 7 jenis ular mematikan yang mudah dijumpai di Indonesia. 1. Kobra Jawa, Nejas putatrix. Ular ini termasuk ke dalam suku Elapidae dengan nama lokal ular kobra, ular sendok, ular dumung. Secara fisik, ular ini berukuran sedang, panjangnya bisa mencapai 1,5 meter, kepala berbentuk bulat, leher tidak terlalu jelas antara kepala dan tubuh. Umumnya berwarna hitam mengkilap, bagian ventral juga berwarna gelap, namun bagian leher bawah berwarna terang. Beberapa variasi warna juga terdapat dalam jenis ini, di mana warna abu-abu perak di daerah Yogyakarta, dan coklat di wilayah Jawa Timur dan Nusa Tenggara. Jika marah, ular ini menunjukkan perilaku yang khas, yakni mengembangkan tudungnya dan mampu menyemprotkan bisa. Umumnya ular ini berada di wilayah terbuka seperti persawahan, ladang dan sekitar pemukiman. Mangsa ular ini berupa tikus, burung, jenis ular lain, kadal dan katak. Kobra Jawa tersebar di Jawa, Bali, Madura, Lombok, Sumbawa, Flores, dan Alor. 2. Kobra Sumatera, Nejas sumatrana. Ular kobra ini masuk ke dalam suku Elapidae. Di daerah, ular ini punya nama lokal. Sering disebut ular biludak Padang, ular tedang Neja Kalimantan, ular hentipe Pura, Dayak. Secara fisik, ular ini berukuran sedang, panjangnya bisa mencapai 1,2 meter, kepala berbentuk bulat, leher tidak terlalu jelas antara kepala dan tubuh. Umumnya berwarna hitam mengkilap, bagian ventral juga berwarna gelap, namun bagian leher bawah berwarna terang putih berpola pinggir hitam. Beberapa variasi warna juga terdapat dalam jenis ini, di mana warna coklat terang di beberapa habitat sawit. Jika marah, ular ini menunjukkan perilaku yang khas, yakni mengembangkan tudungnya dan mampu menyemprotkan bisa. Kobra Sumatera punya habitat di wilayah terbuka seperti persawahan, ladang, kebun sawit, dan sekitar pemukiman. Ular ini memangsa tikus, burung, jenis ular lain, kadal dan katak. Di Indonesia, ular jenis ini tersebar di Sumatera, Bangka, Belitung, Kalimantan. 3. Weling, Bungarus candidus. Masih dalam suku Elapidae, ular weling punya nama lokal weling di Jawa. Ular ini berukuran sedang, panjangnya bisa mencapai 1,5 meter, kepala berbentuk bulat, leher tidak terlalu jelas antara kepala dan tubuh. Umumnya berwarna belang hitam dan putih yang mencolok, dengan perut berwarna putih. Tubuh berbentuk silindris dengan ekor panjang meruncing. Terdapat sebaris sisik besar memanjang sepanjang dorsal tubuhnya yang disebut vertebral scale. Beberapa variasi warna juga terdapat dalam jenis ini, yakni beberapa wilayah seperti populasi daerah Cirebon dan Kuningan terdapat warna hitam total. Ular ini aktif di malam hari, nokturnal, dan pada saat siang hari sangat tenang, tetapi akan agresif jika terancam. Weling hidup di area persawahan, ladang, dekat perairan dan sekitar pemukiman. Ular ini memangsa ular-ular lain, kadal dan katak. Di Indonesia jenis ini tersebar di Sumatera, Jawa, dan Bali. 4. Ular tanah Caloselesma rhodostoma. Ular tanah atau orai tanah masuk ke dalam suku Viperidae. Di Banten, ular tanah disebut orai gibuk, di Sunda pada umumnya disebut orai lemah dan di Jawa Timur disebut bandotan bendor. Ular ini berperawakan pendek buntet, ukuran sedang, panjangnya bisa mencapai 70-80 cm, kepala berbentuk segitiga. Leher sangat jelas dibedakan dengan bagian kepala dan tubuh. Punggungnya berwarna coklat muda tua, terdapat pola segitiga berseling di kanan dan kiri tubuhnya.
Pipi berwarna coklat tua, terdapat garis terang sepanjang moncong, atas mata sampai ke belakang mata. Jenis ini memiliki gigi bisa yang relatif panjang. Ular ini berperilaku menyamar dengan warna daun kering, berdiam di tempat yang sama dalam periode waktu yang lama. Biasanya, orai gibuk hidup di area persawahan, ladang, hutan sekunder, pinggiran hutan, perkebunan sawit jika di Kalimantan. Mangsa ular ini adalah tikus, kadal, mamalia kecil dan katak. Di Indonesia jenis ini tersebar di Jawa, Bawean, Madura, Kangean, Kalimantan Barat. 5. Viper pohon barat Trimeresurus albolabris. Ular ini disebut orai hejo oleh orang Sunda atau Truno Bamban di Jawa. Viper pohon barat masuk ke dalam suku Crotalidae. Ular ini berperawakan buntet, ukuran sedang, panjangnya bisa mencapai 50 cm. Kepala berbentuk segitiga, leher sangat jelas dibedakan dengan bagian kepala dan tubuh. Tubuh berwarna hijau terang, bagian bawah berwarna hijau kekuningan, terdapat garis putih sepanjang samping bawah tubuhnya. Bibir bagian atas dan bawah berwarna kuning hijau, ekor sangat prehensile dan berwarna merah bata. Sisik-sisiknya berlunas, iris mata berwarna kuning terang. Ular ini berperilaku menyamar dengan warna hijaunya daun. Berdiam di tempat yang sama dalam periode waktu yang lama. Orai hejo aktif di malam hari, nokturnal, dan terbiasa hidup di area ladang, hutan sekunder, pinggiran hutan. Ular ini memangsa burung, tikus, kadal, cicak, tokek dan katak. Di Indonesia jenis ini tersebar di Sumatera, Bangka, Jawa Barat dan Jawa Tengah, Kulon Progo, DIY. 6. Viper Russell Siam, Daboya siamensis. Ular ini masuk ke dalam suku Viperidae. Nama lokalnya, Bandotan Puspo, Jawa. Ular ini berperawakan buntet, kepala berbentuk segitiga dengan sisik-sisik berlunas di atas kepala. Warna badan berpola sangat jelas, dengan dasar coklat muda. Pola warna berubah bulatan coklat tua atau abu-abu tua yang teratur di seluruh permukaan tubuh, yang terbagi menjadi 3 jajaran. Di mana bagian tengah memiliki pola bulatan yang lebih besar. Sisik-sisik tubuhnya berlunas kuat. Kepala berbentuk segitiga, leher sangat jelas dibedakan dengan bagian kepala dan tubuh. Perutnya berwarna putih dengan pola bintik-bintik berupa bulan sabit. Panjang dewasa ular ini bisa mencapai 150 cm. Ular ini berperilaku menyamar dengan warna bebatuan, tanah dan serasah. Berdiam di tempat yang sama dalam periode waktu yang lama. Jika terancam akan mengeluarkan suara mendesis yang cukup keras dan ekornya digetarkan, dengan leher berbentuk S. Pada betina dewasa, jenis ini mampu menghasilkan anakan 20-60 ekor. Habitatnya adalah padang rumput dan kawasan. Ular ini memangsa tikus, kadal, dan katak. Di Indonesia jenis ini tersebar di Jawa Timur, Gresik, Mojokerto, Bantul, DIY, Nusa Tenggara Timur, Flores, Komodo, Lembata, Lomden, Adonara. 7. Deat ader Papua Acanthophis laevis. Ular ini masuk ke dalam suku Elapidae. Sering disebut det ader. Dikenal karena tubuhnya yang pendek dan kekar, kepala segitiga lebar, serta ekor tipis yang digunakan untuk memikat mangsa. Ular ini adalah predator penyergap yang bersembunyi dan menunggu mangsa. Memiliki bisa neurotoksin yang mematikan jika tidak segera diobati. Meskipun gigitannya jarang terjadi kecuali merasa terancam. Ular ini berperawakan buntet, kepala berbentuk segitiga dengan sisik-sisik berlunas di seluruh tubuhnya, kecuali sisik kepala bagian atas. Sisi atas mata supraokular mengalami modifikasi menjadi menonjol menyerupai tanduk. Warna badan berpola tipis, dengan dasar abu-abu kecoklatan.
Pola warna garis hitam berjejer sepanjang bagian lateral tubuh. Pola warna belang tipis berwarna coklat muda di bagian dorsal tubuh. Sisik-sisik tubuhnya berlunas kuat. Karakteristik, penampilan, tubuh pendek dan gemuk, kepala lebar berbentuk segitiga, ekor meruncing tajam, dan pola garis-garis untuk kamuflase. Ukuran, rata-rata 0,65 meter, dengan panjang maksimum sekitar 1,1 meter. Habitat, padang rumput, hutan, dan semak belukar di Papua bagian timur dan selatan. Perilaku, nokturnal, predator penyergap yang menggunakan ujung ekornya seperti umpan cacing untuk menarik mangsa katak, kadal, tikus. Bisa dan bahaya, potensi mematikan. Salah satu ular paling berbisa di dunia, bisa neurotoksinnya dapat menyebabkan kelumpuhan dan kematian. Tingkat kematian. Sebelum antibisa ditemukan pada tahun 1958, sekitar 50% gigitan berakibat fatal. Gigitan jarang menyerang kecuali terinjak atau terprovokasi, tetapi gigitannya sangat cepat, kurang dari 0,15 detik. Status dan ancaman. Status: tersebar luas tetapi menghadapi ancaman dari invasi katak tebu, yang memakan ular muda dan meracuni ular dewasa saat mereka memangsa katak tersebut. Demikian 7 jenis ular yang mempunyai bisa mematikan. Jenis bisa ular-ular tersebut rata-rata bersifat neurotoksin, sitotoksin, kardiotoksin, dan nekrotoksin.